Selamat sore, rekan-rekan petani Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Hardinanto, petani dari Desa Tarinsing, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya berada di kebun kakao di Desa Tarinsing. Dari tempat ini, saya menyapa rekan-rekan petani maupun pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kita teringat kembali dengan berita-berita beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang dugaan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap para remaja putri yang dilakukan oleh oknum pejabat setingkat kepala bidang pada sebuah kantor dinas milik pemerintah Kabupaten Barito Timur, di mana kejadian tersebut terjadi juga atau lokusnya berada pada kantor dinas pejabat dimaksud. Kalau tidak keliru seingat saya, kasus tersebut telah dilaporkan oleh para korban maupun keluarga korban sekira awal Juli tahun 2022 yang lalu. Dan setelah melewati proses yang sangat panjang, penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwajib, kini sesuai dengan berita yang beredar di media online dan media cetak, bahwa kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka oknum pejabat atau kabid dari dinas tersebut, dan sudah dilakukan penahanan. Menurut berita bahwa tersangka pelaku telah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib. Maka dari tempat ini, saya berharap tidak ada opini-opini liar lagi yang berkembang di tengah masyarakat. Penetapan terduga pelaku menjadi tersangka adalah bukti bahwa pihak berwenang telah bekerja profesional dan proporsional dalam menangani perkara ini. Meski dirasa agak lambat, tapi itulah proses. Lambat atau cepat itu sebenarnya relatif. Yang penting tidak stagnan atau jalan di tempat. Oleh karena itu kita berharap serahkan proses dan mekanismenya. Kita percayakan kepada aparat yang berwenang. Hingga nanti kasus tersebut dapat dilimpahkan kepada penuntut umum dan diproses di pengadilan negeri. Kita berharap, sekali lagi, kita berharap tidak ada lagi opini liar. Ini semata-mata proses hukum yang biasa, yang normal. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Tidak ada unsur politis atau dipolitisasi. Ini semata-mata penegakan hukum yang normal, yang biasa. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Equality before the law. Oleh karena itu, dari proses ini merupakan pembelajaran bagi siapapun, bagi kita semua. Dan diharapkan
menjadi efek jera bagi terduga pelaku. Memang saya percaya ada banyak pihak yang merasa tersakiti dengan proses ini. Tapi itulah proses hukum, di mana proses bernegara, proses berbangsa memang harus dilandasi dengan penegakan hukum. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan, ini adalah proses yang normal, biasa saja, dan ikuti semua prosesnya. Kalau merasa ada yang janggal, kan proses itu bisa diuji. Setiap tahapannya bisa diuji. Ada proses pra-peradilan. Lakukan itu. Jika tidak puas dengan dakwaan, kan bisa dilakukan eksepsi. Jika tidak puas dengan proses peradilan, kan ada proses berikutnya, banding, kasasi, peninjauan kembali. Maka oleh karena itu kita berharap proses peradilan terhadap terduga pelaku nanti adalah proses peradilan yang sesuai dengan mekanisme hukum dan KUHP yang berlaku. Sekali lagi ini adalah proses yang normal. Mari kita ikuti proses ini. Demikian juga kepada kepala daerah. Saya berharap ini adalah pembelajaran. Dan saya juga berharap kepala daerah bisa bertindak lebih tegas lagi. Apalagi yang ditunggu. Kalau hasil Riksus kemarin mungkin hasilnya kurang begitu greget, atau mungkin hasilnya bagus tapi diabaikan. Nah sekarang dari hasil penegakan hukum, dari hasil proses hukum telah ditetapkan menjadi tersangka. Maka kepada kepala daerah yang saya hormati, tunggu apa lagi? Mekanisme apa lagi yang ditunggu? Maka laksanakan aturan, mainkan aturan yang berlaku terhadap disiplin dan etika kepegawaian atau undang-undang ASN. Itulah yang saya harap sebagai seorang petani, sebagai seorang anggota masyarakat. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan dan rezeki sesuai dengan yang kita lakukan. Sekali lagi selamat sore.